Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Andes Wakijo selaku PCM Banguntapan Selatan, kemudian Pak Aris Abdullah selaku moderator dan seluruh pimpinan cabang Banguntapan Selatan, kemudian pimpinan Asyah, serta seluruh Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian pada malam hari ini yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa mengikuti acara pengajian dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian para pengikutnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqamah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini merupakan pengajian kali yang kedua. Di 2 minggu sebelumnya kita sudah memulai kajian rutin 2 mingguan yang diselenggarakan oleh PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris Abdullah bahwa di pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang tuntunan sholat sesuai dengan paham agama ataupun menurut Muhammadiyah, dan yang baru kita bahas terkait dengan fikih sholat baru tuntunan sholat sholat fardu, sholat fardu. Sementara permasalahan tentang sholat masih cukup banyak nih Bapak Ibu, dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita kaji kembali, misalkan tentang sholat berjamaah, kemudian sholat jum'ah, kemudian bagaimana tuntunan jamak qashar, dan berbagai macam sholat-sholat yang lainnya yang perlu kita bahas, baik yang fardu, jamaah, termasuk juga tentang sholat-sholat sunnah. Sementara pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang fikih toharoh, dan secara garis besar Bapak Ibu rahimakumullah, pembahasan tentang fikih toharoh mencakup pembahasan tentang wudu, kemudian mandi wajib, dan juga tayamum. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 1 jam ke depan bisa cukup waktunya untuk membahas 3 pokok bahasan tersebut. Sekiranya nanti tidak cukup Pak Aris mungkin nanti kita tidak memaksakan agar kajian bisa lebih maksimal tadi disampaikan oleh Pak Aris, maksimal penyampaian materi 1 jam saja, seperti itu, baru kemudian setengah jam kita gunakan untuk tanya jawab. Nanti sisa materi yang belum tersampaikan bisa kemudian kita adakan dan kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu rahimakumullah untuk share screen. Sudah. Kita akan mulai bahasan tentang kitab toharoh, bahasan tentang fikih toharoh. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasan
tentang toharoh ini merupakan bahasan yang cukup penting ya, kalau kita membuka buku fikih ya, bab yang pertama setelah bab niat ya, tentang bab niat. Nah, setelah itu adalah bab tentang toharoh ya. Ini adalah fikih yang cukup dasar yang semestinya setiap muslim harus memahami betul ya. Sebelum kita membahas fikih-fikih yang lain ya, semestinya kita harus lolos dulu ataupun memahami dulu secara baik bagaimana fikih toharah ini. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang namanya ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua macam, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah ya, Bapak Ibu. Dan bahasan tentang toharah ini ya termasuk masuk ke dalam macam ibadah mahdhah, yang mana tata cara dan tuntunannya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan suatu penambahan, suatu pengurangan, ataupun melakukan suatu yang baru, apakah itu gerakannya, apakah itu bacaannya, termasuk penentuan waktunya dan lain sebagainya, dalam arti kita melakukan suatu yang baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka yang bersangkutan sudah terpleset untuk melakukan perkara ataupun perbuatan bid'ah. Dan dalam urusan ibadah mahdhah, ya, bid'ah itu adalah suatu yang tertolak, ya, suatu yang tercela. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun." Siapa di antara kita yang melakukan suatu amal ibadah, suatu amal perbuatan laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada perintahnya dari Rasulullah, dalam hal ini adalah dalam urusan ibadah mahdhah ya, yang disampaikan oleh para ulama, maka fahuwa raddun ay mardudun, maka amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah termasuk amalan yang tertolak ataupun sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah ya, untuk mereview kembali ya, untuk melihat kembali sudah sejauh mana kesesuaian dan ketepatan amal ibadah yang kita lakukan, termasuk toharoh kita, wudhu kita, mandi wajib yang senantiasa kita lakukan, kemudian tayamum yang kita lakukan itu sudah belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga nanti dalam bahasan kita akan membedah buku HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang tentu dalam buku HPT tersebut semua pemahaman ataupun penjelasan di dalamnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi Bapak Ibu, kalau di Muhammadiyah hadis yang digunakan tidak hanya hadis sahih nih Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, tapi hadis yang hasan pun digunakan sebagai dalil ataupun hujah di dalam beribadah ataupun dalam melakukan suatu amal perbuatan. Jadi ada istilah as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang diterima ya, mencakup hadis sahih ya, dan juga hadis hasan baik li dzatihi maupun li ghairihi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, sebagai mukadimah dalam bahasan tentang taharah ini, saya mulai dari suatu pernyataan yang berbunyi, sesungguhnya Islam adalah agama yang suci. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam yang kita anut, yang kita yakini hari ini ya, adalah merupakan agama yang suci, agama yang fitrah ya, agama yang bersih dari kesyirikan, sehingga kemudian akidahnya disebut dengan akidah tauhid ya. Kemudian ajaran-ajaran dalam Islam pun sesuai dengan fitrah ataupun tabiat ataupun kodrat manusia ya. Tidak ada satu ajaran pun di dalam agama kita, agama Islam, yang bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia. Di Islam itu memanusiakan manusia. Tidak ada satu ajaran agama di dalam agama Islam yang kemudian memberatkan, menyusahkan. Insya Allah seluruh ajaran di dalam Islam adalah memudahkan, kemudian memanusiakan, tidak ada yang bertentangan dengan kodrat dan fitrah manusia. Lalu kemudian Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian ataupun kebersihan. Ya, sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, ya, dalam setiap kegiatan, di tengah-tengah kegiatan kita, subhanallah, di sana banyak sunnah-sunnah yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri kita, baik lahiriah maupun batiniah. Nah, sebagaimana
yang kita pahami, yang namanya manusia itu terdiri dari dua aspek, ya, jasmaniah, lahiriah yang nampak, dan juga rohani ataupun batiniah. Dan kedua aspek ini sangat dijunjung tinggi agar kemudian kita menjaga kesucian dan kebersihan baik lahiriah maupun batiniah. Nah kan Bapak Ibu rahimakumullah, sejak kita dilahirkan, saat kita masih bayi, bahkan ketika masih di rahim ibu, ya, setiap kita sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi fitrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita saat masih bayi itu ya yuladu, dilahirkan alal fitrah, dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Ibarat kertas, seperti kertas yang putih, belum ada coretan apapun. Ya, kita pun ketika masih bayi juga seperti itu. Nah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajsanihi. Nah, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana si bayi, si manusia yang awalnya suci itu apakah akan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, apakah nanti punya pemikiran yang nyeleneh, kemudian kotor akhlaknya kurang baik, perilakunya kurang baik, itu nanti yang akan berperan untuk mewarnai hidupnya, ya orang tuanya, lingkungan sekitarnya, guru-gurunya mungkin, buku-buku yang dibacanya, lingkungan pendidikannya dan seterusnya. Tapi pada awalnya setiap kita manusia adalah fitrah, suci, bersih. Seperti itu. Nah, kemudian maka bagaimana dalam kehidupan kita harus berusaha untuk menutup rapat-rapat pintu hidup kita dari segala kemungkinan masuknya segala hal yang bisa mengotori fitrah kesucian dari diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pembahasan tentang toharoh, ya, para ulama membagi toharoh itu sebenarnya ada dua macam. Ada toharoh ruhiyah ataupun toharoh batiniah, dan juga ada toharoh jasmaniyah, badaniyah ataupun lahiriah. Nah, karena manusia terdiri dari aspek ruh, ya, batin yang tidak nampak, ya, dan juga ada aspek jasmaniyah yang nampak, badaniyah ataupun lahiriah tersebut. Nah, kalau yang toharoh ruhiyah ataupun batiniyah sering kita kenal dengan istilah tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, ya, ataupun ada istilah taswiyatun nufus. Bagaimana upaya untuk toharoh ruhiyah atau batiniah ini? Yakni kita menjaga kesucian jiwa kita dari syirik, ya, kemudian berbagai macam dosa, maksiat, dan penyakit hati. Kalau misalkan dalam diri seorang itu ada syirik, ya, perbuatan syirik, kemudian melakukan perbuatan dosa, maksiat, dan berbagai macam penyakit hati, sombong, ya, takabur, kemudian kufur nikmat, ya, kemudian iri, dengki, dan seterusnya, adalah itu penyakit-penyakit hati, dan itu kotoran-kotoran jiwa yang harus dibersihkan. Bagaimana kemudian membersihkannya? Ketika seorang itu berbuat syirik, ya, kemudian dia harus bertauhid, bertobat kepada Allah. Ketika melakukan perbuatan maksiat, bertobat kepada Allah. Lalu kemudian ketika dia punya penyakit hati berupa sombong, ganti kesombongan dengan ketawaduan ataupun rendah hati. Kemudian ketika dia kufur nikmat, ganti dengan syukur dan seterusnya. Nah, ini kita tidak membahas aspek yang pertama nih Bapak Ibu, kita lebih fokus ke toharoh jasmaniyah ataupun badaniyah, yakni kita menjaga kesucian badan kita, kemudian pakaian yang kita kenakan, kemudian tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari najis dan hadas. Maka nanti Bapak Ibu kita akan sedikit mengulang tentang apa itu najis, macam-macamnya, dan juga hadas, ya. Tentu ini suatu bahasan yang sudah cukup mendasar dan tentu Bapak Ibu sudah mempelajarinya sebelumnya. Nanti kita akan review sedikit untuk mengingatkan kembali. Nah, bagaimana cara untuk toharoh? Ya, tentu dengan toharoh badannya tersebut dengan wudu, mandi, dan juga tayamum. Ini yang terkait dengan macam-macam toharoh. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, yakni bersuci ataupun toharoh itu, ya, adalah syatrul iman, adalah batasan keimanan ataupun sebagian atau setengah daripada keimanan. Jadi bersih tidaknya diri kita adalah menunjukkan bagaimana keimanan kita. Kalau kita kenal
ataupun sering kita dengar di masyarakat ada yang dikatakan hadis tapi sebenarnya bukan hadis ya, yang berbunyi an-nadhafatu minal iman ya. Sebenarnya ini para ulama menerangkan ini bukan hadis, bukan saya katakan hadis maudhu, hadis palsu. Nah, adapun yang sesuai dengan yang disampaikan Rasul adalah hadis ini, at-tuhuru syatrul iman, yakni kesucian ataupun kebersihan itu adalah bagian dari iman, sebagian dari iman ataupun batasan dari iman kita. Lalu dalam hadis lain ya, Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kita bi ghairi tuhurin, tanpa bertohar, tanpa bersuci. Maka sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita kemudian melakukan amal ibadah di dalam Islam, ya kita harus awali dengan toharah tersebut, dengan bersuci tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu toharah? Secara bahasa atau etimologi Bapak Ibu berasal dari kata tohara yadhuru tuhron toharatan, yang artinya adalah suci ataupun dari kotoran. Adapun secara istilah fikih ataupun terminologi, yang dimaksud dengan tohara adalah mensucikan diri dalam arti lahiriah kita dengan cara membersihkan diri ataupun badan ataupun tubuh kita, kemudian pakaian yang kita kenakan serta tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari najis dan hadas dengan alat bersuci dan dengan cara tertentu yang disyariatkan, ini dengan wudu, dengan tayamum dan juga mandi wajib. Ini arti daripada toharah, yakni bersuci, mensucikan tubuh kita, pakaian kita, dan tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari berbagai macam najis dan hadas. Nah, dalil dari toharah Bapak Ibu rahimakumullah terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah, ya, surat yang ke-5 ayat yang ke-6. Kita lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kita hendak mengerjakan atau mendirikan salat, ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berwudu. Nah, bagaimana cara berwudu? Disebutkan dalam ayat ini, fasilu wujuhakum, ya, kita diperintahkan untuk membasuh atau mencuci muka kita, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan kita sampai siku, wamsahu biruusikum, kemudian kita basuh kepala kita, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kita hingga ka'bain, hingga mata kaki. Ini yang berwarna putih ini adalah perintah untuk berwudu, sehingga 4 hal ini menjadi rukun daripada wudu ya, yang utama, yakni membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian kepala ya, dan kaki hingga mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kita junub, ya, nanti kita akan bahas hal-hal yang kemudian mewajibkan seorang mandi junub atau mandi wajib, fatahharu, maka toharolah kamu dengan cara mandi junub ataupun mandi wajib. Kalau kita junub keluar air mani dan karena mimpi atau karena berhubungan dan seterusnya, atau seperti perempuan ketika haid, nifas dan seterusnya, maka harus mandi. Wa in kuntum marudha, apabila ada di antara kita yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kita balu dari belakang, apakah buang air besar, buang air kecil ya, aw lamastumun nisa, ataupun kita menyentuh perempuan yang bukan mahram, bukan istri kita, bukan mahram kita, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kita. Kemudian itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu kita nih Bapak Ibu. Kemudian falam tajidu ma'an, maka ketika kita tidak mendapati atau mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban, dengan debu yang thayyib, yang bersih. Famsahu biwujuhikum aydiyakum minhu, cara kita membasuh muka kita dan tangan kita. Nah, ini Quran surah Al-Maidah ayat 6 Bapak Ibu merupakan dalil ya toharah yang mencakup perintah untuk berwudu, kemudian mandi junub atau mandi wajib, dan juga tayamum. Kemudian di dalam ayat lain Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha
yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, yang berusaha untuk membersihkan jiwanya tadi dari dosa, dari syirik, dari penyakit-penyakit hati. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang bertoharoh, berusaha untuk mensucikan dirinya, baik lahiriah maupun batiniah. Lalu di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kita yang tidak dalam keadaan suci. Mungkin dalam dirinya ada najis ataupun sedang kena hadas, baik hadas besar, hadas kecil, lalu dia sholat, maka sholatnya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan mereview kembali nih Bapak Ibu, apa itu najis, apa itu hadas, dan berbagai macam jenis. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita bahas secara langsung bagaimana wudu, bagaimana mandi wajib, bagaimana tayamum dan seterusnya, kita sedikit mengulang tentang alat yang bisa kita gunakan untuk bertohar ataupun bersuci. Yang pertama tentu dengan air. Nah, di dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dalam fikih diterangkan oleh para ulama bahwasanya ada berbagai macam jenis air. Ada air yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah yang tahirun, mutahhirun. Air yang tahir, yang suci, mutahhirun, dan juga mensucikan. Inilah yang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan ada yang air yang tahirun, yang suci, wala mutahhirun, tetapi tidak mensucikan. Dan ada air yang tidak suci dan tidak juga mensucikan. Nah, air yang dapat digunakan untuk bersuci disilahkan dengan yang pertama adalah air mutlak. Air yang tahirun, mutahhirun tadi, yang suci dan mensucikan. Contoh dari air yang suci dan mensucikan dan bisa dijadikan sebagai atau alat untuk bersuci, wudu, mandi, tayamum dan seterusnya adalah air mata air. Air mata air, kalau orang Jawa disebut dengan air tuk, seperti itu ya. Air dari sumber air itu. Kemudian air sungai. Air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci, tetapi ada syaratnya dan ketentuannya Bapak Ibu, yakni ketika rasa, bau dan warnanya tidak berubah. Kalau kita lihat sekarang banyak sungai yang sudah kena polusi, kena limbah baik rumah tangga ataupun perusahaan, sehingga kemudian warna, bau dan rasanya sudah berubah, maka kebolehannya berubah menjadi tidak boleh. Jadi air sungai yang mengalir, yang tidak ada rasa, bau dan warna yang merusak kesuciannya, maka itu boleh. Tapi kalau udah berubah warna, bau dan rasanya menjadi tidak boleh. Lalu air zam-zam jelas, kemudian air hujan jelas ya, lalu kemudian salju ya, lalu embun yang nempel di pagi hari di dedaunan, di rerumputan itu juga boleh, termasuk air laut. Nah, adapun air laut pun para ulama menerangkan ketentuannya berlaku ketika bau, rasa dan warnanya tidak berubah. Nah, tentu ketika misalkan sebuah laut ya yang sudah di situ sebagai tempat pembuangan limbah-limbah pabrik misalkan, sudah bertumpuk berbagai macam sampah sehingga merubah rasa, bau dan warna dari air laut tersebut, sehingga kemudian kemutlakan kebolehan dari air itu menjadi tidak boleh, menjadi berubah menjadi tidak boleh untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas yang baru digunakan untuk bertoharoh. Ini king ya Bapak, air mustakmal itu misalnya pun dalam kondisi tertentu ya, di saat memang air itu sangat terbatas tapi masih ada air tapi terbatas ya. Nah, saat kita kemudian berwudu misalkan baru kita gunakan untuk membasuh muka, nah di situ kan masih ada sisa air di muka itu ya, kita ambil sisanya lalu kita gunakan untuk mengelap tangan misalkan atau membasuh tangan, itu boleh. Jadi sisa dari bekas yang tadi digunakan untuk membasuh muka boleh kita gunakan untuk tangan, kemudian nanti kita gunakan untuk kepala dan seterusnya, itu boleh, namanya air mustakmal. Ada juga tapi nggak saya masukkan di sini karena di HP itu juga tidak diterangkan, ini ada air musyammas. Air musyammas ini para ulama berbeda pendapat. Air musyammas itu air yang terpanaskan oleh sinar matahari yang ditaruh di suatu bejana ataupun wadah selain perak dan emas, sehingga kemudian airnya menjadi hangat ataupun panas. Nah, ini para ulama berbeda pendapat apakah boleh ataupun tidak. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh air musyammas digunakan untuk thaharah.
Sementara kalau jumhur atau mayoritas ulama itu boleh, ya itu boleh digunakan untuk bersuci gitu. Termasuk Muhammadiyah mengikuti jumhur ulama, yakni membolehkan air musyammas yang terpanaskan oleh sinar matahari sehingga kemudian menjadi hangat ataupun panas, itu pun boleh digunakan untuk bersuci. Lalu berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya yang pertama adalah air mutanajjis, ya, air yang sudah tercampuri oleh najis, ya, kecuali tempat air yang untuk menampung air itu dalam jumlah yang besar, ya, airnya minimal 2 kula. 2 kula itu para ulama menerangkan ketika misalnya pun bak kamar mandinya itu minimal panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 60 cm. Jadi sekitar 216 liter gitu, ataupun 216 cm kubik. Nah, kalau misalkan lebarnya 60 kali 60 kali 60 itu disebut dengan 2 kula minimal itu. Ya, dengan asumsi ketika ada najis yang jatuh dan najisnya itu najis yang kecil, itu tidak bisa merubah warna, bau, dan rasanya. Tapi kalau misalnya pun baknya besar, yang kejam atau bayi kucing yang memang najisnya besar sehingga merubah warna, bau, dan rasa dari air yang ada di bak tersebut, dan tentu ini sudah menjadi air mutanajjis dan tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Lalu kemudian ada air yang sebenarnya tohirun, sebenarnya suci tetapi tidak mencucikan. Nah, contohnya air kelapa, itu suci. Kita kecipratan air nggak apa-apa, air kelapa karena itu suci. Tapi nggak bisa kita gunakan untuk bersuci air kelapa itu. Air gula, nah, yang tercampuri dengan teh, es teh, ya, jeruk, kopi, dan sebagainya itu ya suci, tapi nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Air susu jelas, kemudian dan semacamnya, berbagai macam minuman instan ya, Pocari Sweat, apalah ya, dan sebagainya, itu termasuk minuman yang suci sebenarnya, tetapi tidak bisa mensucikan atau kita gunakan untuk bersuci. Adapun air aqua dan lain sebagainya, ya air mineral itu boleh dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi. Tapi kalau memang dibutuhkan betul untuk minum ya digunakan untuk minum. Tetapi kalau kondisi memang tidak kondisi tertentu ya bisa kita gunakan untuk bersih juga. Kemudian alat bersuci yang lainnya Bapak Ibu, yakni dengan debu ya, di saat kita akan tayamum ya, di mana ada sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat sehingga kita nggak bisa berwudu ataupun mandi sehingga kita bisa menggunakan debu. Adapun debu di sini Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama menerangkan debu yang tidak harus debu yang betul-betul debu gitu ya. Jadi kalau tayamum tidak harus Bapak Ibu keluar rumah yang menggunakan pasir ataupun debu di depan rumah lalu kemudian digunakan untuk tayamum, tapi ada beberapa tempat-tempat yang diasumsikan ada debu yang mungkin tidak nampak gitu ya. Misalkan di tembok ataupun ketika Bapak Ibu sedang safar bepergian ya, belakang misalkan jok pesawat atau jok bis atau jok kereta gitu, termasuk atas meja yang mungkin tidak nampak debunya, itu juga udah termasuk bisa digunakan untuk bertayamum. Lalu yang ketiga, bersuci khususnya dalam masalah istinja ya, boleh menggunakan batu ataupun benda keras dan padat lainnya selain tahi dan tulang. Jadi misalkan ketika istinja mau cabok seperti itu Bapak Ibu, ternyata tidak ada air ya, boleh menggunakan batu ataupun mungkin tanah yang mudah mengeras gitu. Tapi kalau pakai tulang ataupun tahi dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi kalau para ulama menerangkan ditempelkan di alat kemaluan itu sebanyak 3 kali sampai kemudian sudah tidak mengalir atau tidak menetes lagi atau sudah tidak ada lagi bekas airnya sampai kering seperti itu. Ini terkait dengan alat bersuci. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, bisa kita simpulkan yang namanya toharah itu adalah membersihkan pakaian yang kita gunakan, lalu tubuh kita termasuk tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari najis dan hadas. Pintas Bapak Ibu, kita akan mengulang bahasan tentang apa itu najis dan apa itu hadas. Kalau secara syarak ya, yang namanya najis itu adalah sesuatu yang kotor, tetapi tidak mesti Bapak Ibu sesuatu yang kotor itu pasti najis gitu ya. Mungkin ada orang yang merasa risih ketika tubuhnya baru
pulang dari kerja misalkan di dalam tubuhnya banyak keringat seperti itu kan, lalu menempel debu, itu belum tentu suatu yang kita anggap kotor itu adalah najis. Maka nanti di fikih Islam Bapak Ibu, najis kemudian dirincikan lagi, ada beberapa jenis najis. Ada najis mukhaffafah atau najis ringan, najis mutawassithah, najis pertengahan, dan juga ada najis mukhalladhah. Nah, contoh dari najis ringan atau mukhaffafah adalah air seni bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Jadi kalau Bapak Ibu pindah atau silaturahim ke rumah saudara yang pas punya baby, punya anak kecil, bayi laki-laki, kemudian pipis misalkan pas digendong pipis ya, itu pipisnya si bayi laki-laki itu sebelum makan apa-apa itu adalah najis mukhaffafah. Nah, maka cara untuk membersihkan cukup dipercikan air di atasnya, itu sudah menghilangkan najisnya. Kalau semisal dalam kondisi tertentu tidak bisa ganti, masih mau digunakan untuk sholat, ya asalkan udah dipercikan air di atasnya itu udah menghilangkan najisnya. Karena ini najis yang ringan ya. Lalu untuk contoh dari najis mutawassithah, najis tengah-tengah atau pertengahan, adalah segala sesuatu, yakni kotoran yang keluar dari kubul, yakni alat kelamin depan dan dubur, alat kelamin belakang. Berarti tinja, lalu kemudian air kencing, ya ini itu termasuk adalah najis-najis yang mutawassithah. Kemudian darah, ya, darah ini juga termasuk najis Bapak Ibu. Selain hati dan limpa, termasuk juga darah orang syahid. Nah, kalau misalkan pangapunten ketika peperangan ada kaum muslimin yang berjuang membela umat Islam dan Islam meninggal dunia, nah darahnya orang syahid itu tidak termasuk najis. Lalu nanah, ya, nanah itu adalah darah yang membusuk Bapak Ibu, mungkin karena korengan atau luka sampai bernanah, dan nanahnya itu misalkan sampai ke bagian tubuh yang lainnya, ya, atau misalkan sampai kena pakaian, maka pakaian tersebut nggak bisa digunakan untuk sholat. Ya. Lalu muntahan, ini muntahan ini mencakup baik mohon maaf kalau anak kecil ada istilahnya gumoh gitu ya, meskipun masih bayi itu udah termasuk muntahan dan itu najis nih Bapak Ibu, ya maksudnya ibu ini perlu diperhatikan. Lalu kemudian ada madhi dan wadhi. Nah pangapunten, kalau air mani Bapak Ibu itu nggak najis. Kalau air mani itu nggak najis, tapi kalau madhi dan wadhi itu najis. Nah, apa itu wadhi dan madhi? Ya, kalau madhi biasanya pangapunten Bapak Ibu ya, cairan yang keluar di saat pangapunten orang itu berhasrat. Ya, biasanya ketika seorang pangapunten suami istri mau melakukan hubungan biasanya keluar madhi. Ketika sangat berhasrat ataupun bergairah, itu nanti biasanya keluar madhi. Kemudian kalau wadhi biasanya keluar di saat orang sedang sakit ataupun kecapean, ini nanti keluar wadhi dan itu pun najis. Lalu arak ya, atau minuman keras, topi miring, anggur merah atau anggur putih cap orang tua dan sebagainya dan sejenisnya, itu termasuk najis gitu Bapak Ibu. Kemudian air susu hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu juga najis ya. Berarti misalkan air susu kucing itu kan nggak dimakan dagingnya ataupun sejenisnya, itu termasuk najis ya. Kalau ASI nggak najis. Lalu daging binatang yang dipotong selagi masih hidup. Nah, jadi kalau misalnya pun ada kambing ataupun sapi ya, pemiliknya pengen nongseng atau nyate gitu, lalu tidak ingin menyembelih hewannya itu, cuma diambil sebagian dari tubuhnya itu, nah maka potongan dari daging yang diambil dari sapi ataupun kambing misalkan yang masih hidup, potongan dagingnya itu najis. Nah, termasuk bangkai binatang darat yang berdarah ya, selain mohon maaf kalau orang jenazah ya, jenazah itu tidak termasuk najis ya, tetapi kalau binatang daratnya najis. Dan kalau binatang dari air ya, bangkai binatang air itu tidak termasuk najis. Lalu berikutnya, bagaimana cara membersihkan najis mutawassithah ini? Yakni dengan dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang terkena najis tersebut. Ini cara untuk membersihkannya. Nah, adapun
Yang ketiga, najis mukhalladhah ataupun najis berat adalah anjing dan babi, serta hasil persilangan dari keduanya dengan binatang lain. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi ada upaya untuk mengkloning ataupun menjadikan hewan kombinasi dari anjing dengan kambing atau babi dengan kambing dan seterusnya. Maka hasil persilangannya itu juga termasuk binatang yang di dalam dirinya itu ada najis mukhalladhah. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Yakni dengan membasuh benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya adalah dicampur dengan tanah ataupun debu. Nah, ini terkait dengan najis. Ini singkatnya nih Bapak Ibu. Lanjut ke hadas. Secara bahasa dari kata hadasa yahdusu yang artinya memperbaharui, sementara secara istilah yang dimaksud dengan hadas adalah keadaan yang dialami oleh seorang baik laki-laki atau perempuan yang bisa merusak kesucian ataupun kebersihannya secara syarak. Adapun jenis-jenis hadas nih ada 2 nih Bapak Ibu, ada hadas kecil sama hadas besar. Kalau orang terkena hadas kecil maka wajib baginya untuk berwudu. Karena ketika dia kena hadas besar maka wajib baginya untuk mandi besar ataupun mandi junub. Nah, contoh dari hadas kecil ya, ketika keluarnya suatu dari 2 lubang kemaluan, depan ataupun belakang, kubul maupun dubur ya, berupa padat, cair ataupun gas, tinja, air kencing ataupun kentut ya, itu tidak termasuk air mani. Ya, kalau air mani itu hadas besar nih Bapak Ibu. Termasuk tadi wadi dan madi, itu kan jadi kemaluan juga ya. Hadas kecil ya. Lalu kemudian ketika seorang itu menyentuh dubur ya, kemaluan belakang dan juga kemaluan depan, baik miliknya sendiri ataupun miliknya orang lain, dengan telapak tangan tanpa membedakan dia dewasa, anak-anak, bahkan mayat yang jenazah ataupun khunsa. Nah, pangapunten Bapak Ibu, jadi dalam fikih ada istilah khunsa. Khunsa itu adalah seorang yang dilahirkan dengan 2 alat kelamin. 2 alat kelamin ganda, kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, bukan bencong, bukan waria nih tapi ada istilahnya khunsa. Memang darurat ada orang yang dilahirkan dengan 2 alat ganda, maka memegang alat kelamin pun tidak termasuk hadas kecil ya. Lalu bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau suami istri, kalau bukan mahram termasuk ya. Kemudian hilangnya akal karena tertidur. Nah, ini ketika Jumatan ya, seringnya Bapak Ibu ya, para ulama menerangkan ketika misalkan si jamaah Jumat itu saat tertidur tidak terbaring ya tidurnya, atau tidak kemudian bersandar ke ke tembok gitu ya, dan duduknya duduk yang posisi tegak seperti itu ya, maka tidak kemudian hilang toharohnya, dia tetap suci ya, ataupun tidak harus berwudu kembali. Tapi kalau udah sampai berbaring atau misalkan sampai bersandar, nah itu maka tidurnya itu bisa kemudian mewajibkannya untuk wudu kembali. Nah, maka kalau seorang sudah terkena hadas kecil, Bapak Ibu rahimahullah, hal yang tidak boleh yakni tidak boleh sholat jelas, kemudian menyentuh mushaf. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan menyentuh mushaf, sebagian ulama mengatakan memang betul tidak boleh seorang yang terkena hadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf, sementara mohon maaf sebagian yang lainnya membolehkan, termasuk Muhammadiyah Bapak Ibu. Muhammadiyah termasuk yang dapat boleh seorang yang tidak ada wudu untuk menyentuh mushaf itu, termasuk tawaf. Ini juga ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian termasuk membaca Al-Quran. Apakah terdapat kandungan bersifat gitu? Maaf Bapak Ibu, mungkin bisa di-mute yang belum. Nah berikutnya hadas besar Bapak Ibu. Ini keadaan ataupun kondisi yang mewajibkan seorang untuk mandi junub. Yes. Seperti apa kondisi seorang yang mewajibkan mandi besar? Yang pertama ketika suami istri melakukan hubungan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau dalam bab fikih ada namanya junub
kering dan junub basah. Dalam arti, mohon maaf, ketika sudah iltaqo khitanaini, pangapunten, dua alat kemaluan sudah menyentuh, mohon maaf, baik masuk ataupun tidak masuk, bahkan baik keluar ataupun nggak keluar air mani, maka itu udah termasuk dia dalam kondisi junub, ya, sehingga untuk mandi wajib. Lalu keluarnya air mani, ya, baik dari laki-laki ataupun perempuan, meski tanpa berhubungan badan, mungkin karena mimpi atau mungkin karena pangapunten berimajinasi atau membayangkan ke hal-hal yang seperti itu sampai keluar, itu juga termasuk termasuk hadas besar sampai keluar air mani. Lalu keluarnya darah haid dan nifas dari seorang perempuan, ya, dan ini perlu diperhatikan bagi ibu, ada namanya haid, ya, darah haid, ada juga darah istihadhah. Nah, jadi ketika bapak, pangapunten, ibu-ibu khususnya kaum perempuan, ketika haid siklusnya kan jelas 1 bulan, mungkin 1 minggu gitu ya. Tapi ketika misalkan dalam 1 bulan itu keluar darah terus, itu biasanya kalau di luar siklus haid biasa itu bukan cuma haid tapi itu istihadhah. Kalau sedang haid tidak, itu termasuk hadas besar. Tapi kalau istihadhah, ya, keluar darah dari alat kemaluan karena sakit, itu tetap ada kewajiban untuk sholat dan sebagainya, dan itu bukan termasuk hadas besar. Lalu kemudian orang non muslim yang masuk Islam, ya, ini juga wajib baginya untuk kemudian mandi. Ketika seorang terkena hadas besar, apa yang nggak boleh? Semua larangan, ya, yang di atas, ya, sholat, kemudian menyentuh mushaf, tawaf, dan baca Al-Quran, termasuk ada tambahan larangan untuk iktikaf di masjid. Sementara untuk memasuki masjid, kalau sekedar lewat saja itu tidak apa-apa. Kemudian bagi ibu, mbak-mbak sekalian yang keluar darah haid dan nifasnya, ada tambahan tidak boleh berpuasa dan berhubungan badan. Ini terkait dengan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau disingkat seperti ini contoh yang mudahnya, ada BAK, BAB, munaf kentut, termasuk hadas kecil, wajib baginya untuk berwudu, kemudian bersenggama, keluar air mani, haid, nifas, ini hadas besar dan wajib untuk mandi. Tinggal 10 menit nih Pak Aris untuk wudu, ya, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Kalau nggak mungkin ada tambahan waktu nanti untuk pembahasan materi, ya. Kita bahas tentang wudu, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, man tawaddo'a, barang siapa di antara kita yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, ya. Lalu yang bersangkutan itu membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, tidak terburu-buru dan seterusnya, sehingga bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh semuanya terbasuh, semua terkena air, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan min jasadihi dari jasad ataupun tubuhnya, hatta takhruja min tahti atfari, hingga kemudian kotoran-kotoran dosa-dosanya itu keluar dari tahta atfari, dari balik kukunya itu. Ini keutamaan dari wudu yang sempurna, ya, Bapak Ibu. Dosa-dosa yang ada pada diri kita akan keluar mengikuti tetesan air dari wudu tersebut. Nah, dasar perintah wudu tadi udah kita bahas Bapak Ibu, ya, di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Kemudian dasar perintah wudu dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat dari salah seorang di antara kita idza ahdasa, apabila dia berhadas, ya, hadas kecil, ya, hatta yatawaddaa, hingga kemudian ia berwudu. Pun demikian juga hadis yang semakna yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan imam yang lainnya. Nah, kita langsung masuk, ya, ke tata cara wudu Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama, ya, kita niat dengan mengucapkan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tentang niat kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwasanya setiap kita ingin melakukan suatu amal perbuatan harus didasari ataupun diawali dengan niat. Berdasarkan sabda Rasulullah, hadis yang cukup populer, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, adapun tentang lafadz niat itu ada perbedaan pendapat Bapak Ibu. Menurut jumhur ataupun mayoritas ulama sepakat niat itu letaknya di dalam hati.
ketika kita udah menyengaja dalam konteks ini misalkan mau berwudu, ya udah itu udah cukup, saya mau berwudu seperti itu. Nah, sementara terkait dengan boleh tidaknya mengeraskan ataupun melafadzkan bacaan niat, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, Madzhab Hambali, itu menolak, ya, dalam arti tidak perlu, tidak boleh bahkan, ya, lafadz itu niat itu dilafadzkan ataupun dikeraskan. Ya, sementara menurut Madzhab Syafi'i itu membolehkan. Sehingga kalau di Indonesia saudara kita dari NU ataupun Nahdlatul Ulama biasanya ketika mau berwudu ataupun sholat, mereka melafadzkan niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari dan seterusnya. Ketika mau sholat pun mereka menyebutkan niatnya usolli sholat subuh dan seterusnya. Jadi ada dua pendapat. Nah, Muhammadiyah mengikuti pendapat jumhur ulama. Ini sepakat dan setuju bahwa niat cukup dalam hati tanpa perlu dilafadzkan. Nah, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak ada keutamaan atau tidak sempurna wudu seorang yang tidak mengucapkan basmalah. Nah, adapun kapan kita mengucapkan basmalah, ya, dan berniat untuk berwudu, ada ulama yang kemudian berpendapat sejak awal, sebelum berkumur-kumur sudah niat dan membaca basmalah. Nah, ada sebagian lagi yang berpendapat ketika membasuh muka kita baru kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan niat untuk berwudu. Nah, setelah niat, ya, dengan membaca basmalah, ya, lalu membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali, Ibu, dengan menyela-nyela jari jemarinya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memerintahkan, ya, ketika salah seorang di antara kita baru bangun tidur, ya, maka diperintahkan juga untuk membasuh tangannya 3 kali, termasuk dalam konteks ketika kita akan berwudu, termasuk ketika akan mandi sekalipun nanti, ya, kita bahas tentang mandi wajib, itu juga diperintahkan sebelum melakukan aktivitas yang berikutnya diperintahkan untuk memulai dengan membasuh tangannya sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela jari jemari. Lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dan di fikih, termasuk di HPT disebutkan hadis ini, ya Bapak Ibu, yang berbunyi laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita mau sholat, ya, mau wudu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita disunahkan untuk bersiwak. Sampai Rasulullah menyebutkan laula an asuqa, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, saya perintahkan umatku untuk bersiwak, sikat gigi, inda kulli shalah, setiap kali mau sholat, seperti itu. Jadi tujuannya biar kemudian mulut itu bersih, sisa-sisa makanan yang habis kita konsumsi bisa kemudian hilang, sehingga tidak kemudian tersimpan di mulut kita. Dan maka ketika berkumur-kumur ini, ya, sebanyak 3 kali itu betul-betul kuat kumur-kumurnya sampai kemudian membersihkan berbagai macam kotoran yang ada di dalam mulut kita. Nah, ini dianjurkan bagi kita yang sedang tidak berpuasa. Ya, sementara ketika kita sedang berpuasa, maka kumur-kumur secukupnya saja. Bahkan ada yang membolehkan meskipun tidak berkumur-kumur itu boleh, gitu, ya, saat kita memang sedang berpuasa dan khawatir nanti ada air yang masuk ke dalam mulut kita dan sampai ke tenggorokan dan seterusnya. Lalu kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Jadi tidak hanya sekedar menempelkan di atas hidung, ya Bapak Ibu. Kadang ada yang cuma naruh di air di atas hidung 3 kali. Yang dianjurkan adalah menghirup. Jadi kalau dalam hadisnya menggunakan istilah famad madho. Madho itu adalah berkumur-kumur, wastan syaqo, ya, menghirup air ke hidung, wastan saru, dan mengeluarkannya salasan sebanyak 3 kali, bisalasi hurufat, dengan 3 cidukan. Jadi berkumur-kumur 3 kali, lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali juga. Ini supaya Muslim. Nah, ini untuk terkait dengan kebanyakan di masyarakat, ya, jadi mengambil satu cidukan, gitu, ya, untuk kumur-kumur sekaligus membersihkan hidung. Nah, kalau kita merujuk ke hadis yang sahih, yakni
berkumpul-kumpul 3 kali, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarnya 3 kali. Tidak menggabungkan dengan satu cidukan. Lalu membasuh muka ataupun wajah sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Ini sesuai dengan hadis tadi ya, hadis cukup panjang di HP itu juga dinukil ya. Summa ghasala wajhahu thalasan, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Adapun hududul wajhi ataupun batasan wajah Bapak Ibu itu dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai kemudian depan telinga, ini termasuk wajah, sampai kemudian jenggot. Nah, sampai kemudian kalau di antara kita yang punya jenggot ya dianjurkan untuk menyela-nyela jenggotnya pula. Itu jadi tidak cuma ambil air kemudian cuma di mata saja gitu, tapi harus betul-betul kita pastikan dari tempat tumbuhnya rambut sampai depan telinga sampai kemudian dagu, dan kalau ada yang punya jenggot di sela-sela. Dan ini rukun Bapak Ibu ya. Wahzilu wujuhakum gitu ya. Ini menjadi rukun ya. Dan kalau tidak sempurna ya maka kemudian akan mempengaruhi bagaimana kesempurnaan dari wudhu tersebut ya. Nah, lalu setelah membasuh muka adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku 3 kali ya. Wamsahu wasilu wujuh wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan ya kita cuci, kita basuh sebanyak 3 kali. Nah, ini hadisnya wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Jadi basuh ya dari sampai siku ya Bapak Ibu, sampai siku. Ada yang bertanya, apakah dari boleh misalkan dari siku dulu ke sini gitu ataupun dari atas ke siku ya, kalau kita mengikuti lafadz daripada hadis dan juga ayat Allah tadi adalah wa yadayhi ilal mirfaqain, dari tangan jari ke mirfaqaini, ke siku. Jadi tidak seperti ini tapi dari sini. Ini sebenarnya teknisnya Bapak Ibu. Nah, lalu mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu 3 kali, kemudian kiri sebanyak 3 kali. Nah, kalau yang di masyarakat pangapunten terkadang ada yang ketika membasuh tangan gitu, biasanya ada yang mempraktekannya kanan sekali, kemudian kiri sekali, kanan sekali, kemudian sekali lagi kiri, terus kanan, kemudian kiri. Nah, kalau kita memahami hadis ini adalah summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat, ya, berarti kita mencuci atau membasuh tangan kita yang kanan salasa marrat 3 kali dulu sempurna. Summa ghasala yadahul yusra misla dzalika, lalu kemudian membersihkan atau membasuh tangan kita yang kiri 3 kali juga gitu. Jadi tidak kanan kiri, tetapi kanan 3 kali baru kemudian kiri 3 kali. Nah, kemudian mengusap kepala dan telinga, kalau kita mengikuti hadis Rasulullah cukup sekali saja. Wamsahu biru'usikum. Ya, wamsah itu artinya adalah mengusap. Ya. Tidak kemudian ngambil air kemudian digabyur Bapak Ibu ya, kepalanya enggak, tetapi diusap. Sehingga kalau misalnya ngambil air, ya airnya boleh kemudian dibuang lalu kemudian kita gunakan untuk mengusap kepala, bukan membasuh ya. Jadi bukan wahsilu tapi wamsahu ya, ada perbedaan lafadz dan tentu prakteknya menjadi berbeda. Nah, ini kalau tata caranya bagaimana? Di hadis muttafaq alaih tadi riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwasanya cara membasuhnya adalah bada'a bi muqaddami ra'sih. Kita awali dari tempat arah depan, awal mula tumbuhnya rambut ya, dari awal dari depan sini, kemudian hatta dhahaba bihima ila qaffah, kita tarik sampai qafah ya, sampai sini, sampai leher, sampai tengkuk seperti itu. Kemudian summa raddahuma hatta raja ila makan alladhi bada minhu, kemudian kita tarik ke depan sampai ke depan. Nah, lalu kemudian diikuti dengan masha bi ra'sihi wa udunahi dhahiruha wa batinah, sekaligus mengambil telinga baik yang dalam ataupun yang luar. Nah, jadi ini dari telunjuk untuk membersihkan telinga yang dalam, kemudian ibu jari untuk membersihkan telinga yang luar. Jadi cara mengusap kepala itu, membasuh kepala itu dari depan, kemudian kita tarik sampai tengkuk, ya, kemudian kita tarik lagi ke depan, sekaligus mengambil ataupun membersihkan telinga baik yang luar maupun dalam,
telunjuknya untuk yang telinga dalam dan kemudian ibu jari untuk telinga yang luar, seperti itu. Ini telinga ya, mengusap telinga dan juga kepala tadi. Jadi cukup sekali saja yang dipahami oleh Muhammadiyah, seperti itu. Dan semua kepala, karena disebutkan di surat Al-Maidah juga wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Para ulama menerangkan bahwa biruusikum itu adalah bikulli ra'is, ya, jadi seluruh bagian kepala, dan dikuatkan dengan hadis ini. Nah, ini catatan ya, kalau yang biasanya cuma diusap membersihkan air ke kepala kadang 3 kali, 1, 2, 3 cuma sebagian saja. Ini kalau Syafi'i seperti itu, saudara kita dari NU biasanya 3 kali dan cuma sebagian saja, karena Syafi'iyah memahami biru usikum itu bi di situ adalah biba'ad, bi litab'id, sebagian saja. Ya, sementara kalau ulama lain bi di situ adalah bikullin, ya, likulliyah, dari seluruh kepala, karena dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian ketika mengusap telinga tidak perlu mengambil air yang baru, karena diterangkan bahwasanya telinga ini sudah termasuk kepala. Jadi cukup satu usapan ya, kepala, rambut gitu ya, dan juga sekaligus telinga. Tidak perlu telinganya ngambil, untuk membersihkan telinga ngambil air yang baru lagi. Dan kadang prakteknya kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nggak seperti itu. Jadi cukup sekali saja. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh 2 kaki sampai dengan ka'bain, sampai 2 mata kaki. Nah, kalau di HPT disebutkan dengan melebihkannya, tidak persis di mata kaki kita, tapi kemudian naik ke atas ya, sampai melebihkannya gitu ya, sampai naik ke atas. Ini summa ghasala rijlaihi, seperti yang ada di gambar ini. Jadi dengan melebihkannya tidak persis di mata kakinya, tapi ya sampai ke atas gitu ya, dengan dilebihkan ya, supaya semua tidak ada yang tersisa dan tidak tertinggal untuk terkena air. Karena sampai dalam suatu hadis nukil juga di HPT, hadis yang menerangkan ada salah seorang sahabat Nabi yang ketika wudhu itu di kakinya itu tersisa, disebutkan sangat kecil ya, ada bagian yang mungkin selebar jari yang tidak terkena air, lalu sholat dan dengan mujizat Rasulullah mengetahui itu, lalu Rasul pun menyuruh sahabat yang tidak sempurna wudhunya karena sebagian kakinya saat membasuhnya itu ada yang tidak terkena air, maka diperintahkan untuk mengulangi wudhunya sehingga sempurna dan untuk mengulangi sholatnya. Termasuk dalam hadis ini disebutkan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari neraka. Dalam arti tumit-tumit yang ketika wudhu tidak terkena air karena mungkin terburu-buru dan tidak sempurna saat membasuh kakinya tersebut. Jadi diperintahkan juga untuk menyela-nyela nih Bapak Ibu jari jemari kaki, dan kemudian diakhiri dengan mengucapkan doa setelah wudu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sampai sini ya Bapak Ibu, karena kalau yang ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan hadis itu atau doa itu tidak ada dan hadisnya kurang kuat. Adapun hadis yang kuat cukup sampai abdu wa rasul. Lalu disunahkan pula untuk sholat sunnah setelah wudhu, karena dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa di antara kita yang berwudu nahwa wudu'i, sebagaimana wudu yang saya kerjakan, summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah syukrul wudu ataupun ba'dal wudu, la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita tadi melaksanakan sholat sunnah wudu ya, maka ya akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin demikian Pak Haris, Bapak Ibu rahimakumullah, karena sudah jam 9:05. Mungkin terkait dengan mandi wajib, karena ini cukup panjang juga bahasanya termasuk tayamum. Insyaallah kita akan lanjutkan di pengajian 2 minggu berikutnya, insyaallah 2 minggu yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Setengah atau 25 menit ke depan ya kita gunakan untuk tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aris selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.